Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas lagi mengenai kumpulan atau FR atau bocoran soal mengenai SKB CPNS 2019-2020 dari teman-teman kita yang udah tes duluan di hari kelima, tanggal 5 September 2020. Langsung aja disimak ya. Ini IPS dari Arifin. Alhamdulillah saya udah selesai tes hari ini, mapel mata pelajaran IPS SMP. Berarti ini untuk guru IPS. FR-nya soal pedagogik nomor 1-40, selebihnya profesional, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan juga geografi. Nah, untuk materi yang pedagogiknya, dia dapat pertanyaan tentang penilaian, remedial dan pengayaan, prota dan promes, RPP, media belajar, dan lain-lainnya. Yang lainnya dia lupa. Untuk materi profesionalnya, sejarah dapat orde baru. Penyebab runtuhnya orde baru. Orde baru itu adalah zamannya Soeharto, presidennya Soeharto. Runtuhnya 1998. Ayo, masih ingat nggak penyebabnya? Orde lama adalah masa Presiden Soekarno. Kondisi politik dari tahun 1950-1960, ingat ya, antara 50 sampai 60 itu ada pemilu, yaitu tahun 55. Penyebab jatuhnya kabinet Sukiman, ya, zaman pergerakan, politik etis. Terus penyebab perang Bandung Lautan Api, Ambarawa, Semarang, dan Surabaya. Masih ingat nggak ini? Kalau misalnya nama perangnya adalah nama daerah yang kita kenal sekarang, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, berarti ini waktu mempertahankan kemerdekaan. Terus ada penyebab kekalahan perang Padri ya, ada sebab umum dan sebab khususnya. Sebab umum agama dan tokoh adat kalau nggak salah, coba dicek lagi. Perang Maluku yang dipimpin oleh Patimura, perang Diponegoro, karena perang Diponegoro tuh karena rel kereta api yang lewatin makam leluhur Diponegoro. Perang Mataram atau Sultan Agung melawan VOC. Terus ada tentang sosiologi, contoh imitasi dan identifikasi, apa itu kompromi, stalemate, dan arbitrasi, pengaruh globalisasi atau perubahan sosial, ekonominya, 4 soal tentang harga keseimbangan. Soalnya tuh mirip, cuma angkanya yang diubah, dia lupa. Oke. Selanjutnya tentang geografi, menghitung jumlah penduduk akibat ada kelahiran, kematian, dan migrasi. 2 soal sama hanya diubah angka, jadi mudah. Oke. Selanjutnya masih IPS dari The Circle. Soalnya sama dengan FR yang beredar, dapat soal banyak di sosiologi dan sejarah. Ekonomi dan geografi hanya hitungan, jumlah penduduk, titik henti, sama penawaran dan permintaan. Ekonomi dasar ya, ada 8 soal hitungan, selebihnya soal pemahaman tentang interaksi, sosialis kayaknya. Lembaga sosial, kehidupan pada masa Orba, Orde Lama, kenapa kerajaannya kayaknya, Majapahit, Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Oh, penyebabnya apa? Terus nanti dikasih deskripsi. Nah, deskripsi itu kita kaitkan dengan pilihan jawabannya. Saran sih baca cepat karena soalnya panjang. Tuh, hati-hati sama yang IPS, soalnya panjang. Terus ini dari kiriman, maaf kalau acak-acakan. IPS juga dia orde baru, teori masuknya Islam, Hindu, dan Buddha ke Indonesia ya. Zaman prasejarah masuknya Islam, Hindu, Buddha dulu. Hindu, Buddha, Islam. Kalau Islam dibawa oleh pedagang Gujarat, Cina, dan Arab. Perlawanan penjajah, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Ingat kerajaan Hindu Buddha apa aja? Puncaknya atau kerajaan terakhir adalah Majapahit. Ekonomi, hitungan-hitungan semua. Geografi mudah, tentang kependudukan, dan 7 masa reformasi. Oke. Selanjutnya tentang FR bahasa Inggris.
Saya tulis FR di sini karena rasa hutang budi dan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi teman-teman yang sudah berbagi FR. 1. Komponen silabus. 2. Sikap guru terhadap pembelajaran di kelas. Ditampilkan data seperti ada 12 menjawab salah, 8 menjawab benar. Cocoknya mengadakan pengayaan buat 8 orang atau remedial buat 12 orang. Itu atau pembelajaran ulang seluruh materi. Pilihannya. 3. Tujuan pembuatan kisi-kisi instrumen pembelajaran. 4. Diperlihatkan data anak OSN. Anak OSN ini kalau naik kelas, alasannya kenapa? Kalau tidak, alasannya kenapa? Terus yang kelima, fungsi rangkuman materi. 6. Makna dari masing-masing prinsip pembelajaran. 7. Langkah penyusunan asesmen. Disediakan nomor, terus dipilih mana yang benar. 8. Fungsi apersepsi bagi siswa dalam pembelajaran. 9. Pahami semua bentuk penilaian portofolio, produk, dan lain-lain. Ditampilkan kasus dan itu termasuk penilaian apa. 10. Ada KD, kompetensi dasar bahasa Inggris tentang pemahaman suatu teks. Contoh, penilaian yang tepat sesuai KD itu apakah siswa diberi tugas individu untuk di depan kelas, pemberian soal uraian tentang teks, atau pemberian pilihan ganda. 11. Media pembelajaran itu fungsinya apa? Masih tentang bahasa Inggris dari Epi Pratiwi. FRSKB di tempatku. Pedagogiknya, prinsip penilaian, studi kasus tentang penilaian otentik, langkah-langkah mengajar atau persepsi elaborasi, inquiry learning, penilaian portofolio, kinerja, praktek, proyek, penilaian objektif, adil dan terpadu, menyeluruh dan sistematis, profesional, mengisi dialog rumpang teks bacaan, naratif, hortatory, deskriptif, biografi, news item, announcement, letters, greeting card, prosedur teks, grammarnya conditional sentence, present continuous tense. Oke. Terus ada tentang bahasa Inggris, ini lanjutan yang tadi, ada 3 jenis soal. Feeling expression itu paling gampang, terus ada reading, soalnya moderat. Seperti biasa ditanyakan main idea, what can we infer? True based on the text. Dan tipe soal terakhir adalah structure, tersusah di antara ketiganya, soalnya menjebak, pelajari tentang artikel, tenses, past habit. Lanjut ke bidan, FR bidan. Untuk semua teman-temanku di grup ini, FR formasi bidan, jika anak pernah mengalami riwayat kejang, imunisasi apa yang tidak boleh diberi? 2. Jika anak umur 2 bulan sedang diare suhu tinggi, imunisasi apa yang boleh diberi? 3. Undang-undang tentang SJSN nomor berapa? 4. Kepanjangan JKN. 5. Menghitung usia kehamilan ibu datang tanggal 10 Februari. HPHT 10 Desember tahun lalu. Berapa usia kehamilan ibu sekarang? Oke. 6. Setelah kita periksa janin kedua pada saat kala 3, apa yang kita lakukan? 7. Ibu dengan camamai alkon, apa yang boleh? 8. Tentang posbindu PTM. 9. Bidan meminta kader untuk mendata cakupan WUS di wilayah kerjanya termasuk sebagai apakah bidan tersebut? 10. KBI. 11. Misi Kemenkes, keluar lagi ya. 12. Revitalisasi puskesmas. 13. Contoh program generik Kemenkes. 14. Tentang ambulan desa. 15. Bayi 2 minggu, lidah berwarna putih, apa tindakan awal bidan? 16. Jaminan kesehatan nasional itu diatur dalam apa? Pedagogik ya, untuk guru, tenaga pendidik. Untuk pedagogik rata-rata sama dengan FR yang sudah ada. Mengenai tujuan, penilaian, komponen silabus, dan RPP. Penilaian sumatif dan formatif, studi kasus banyak yang harus dinalar dengan baik dan teliti. Soalnya panjang dan jawabannya menjebak karena terlihat mirip, promes dan prota.
Saran saya, coba atur waktu sebaik-baiknya karena pedagogik banyak penalaran yang harus teliti, jadi cukup memakan waktu. Oke. Selanjutnya adalah analis kimia pemerintah kabupaten. Ini kemarin ada yang minta tentang analis kimia. Jadi, analis kimia untuk Pemkab itu adalah bismillahirrahmanirrahim tentang stoikiometri, reaksi organik, biodiesel, CPO, pembuatan bahan kimia, perhitungan, asam basa, sterilisasi, mol, normalitas, baca senyawa kimia namanya apa, spesifik warna logam ketika dibakar. Semoga bermanfaat. Oke, ini tentang analis kimia. Lanjut kita tentang ada yang nanya, Kak, kalau formasi jabatan pengawas koperasi gimana ya, Kak? Rada bingung juga soalnya itu formasi baru kayaknya. Nah, pelajari aja Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Yang sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi. Buka web Kemenkop, Kementerian Koperasi dan UKM ya. Kak, saya ngambil pengelolaan obat dan alat-alat kesehatan. Jurusan dia kuliah adalah S1 Manajemen. Jabatan pelaksana, saya bingung belajarnya dari mana. Mohon petunjuknya ya, Kak. Ini nampaknya apoteker. Wah, padahal saya lulusan manajemen. Belajar apoteker, Kak. Tambahin pelajari bidang apoteker di bawah Kemenkes dan barang persediaan di bawah aturan Kemenkeu. Intinya gini ya teman-teman semuanya, kalaupun kalian nemu kasus yang sama, meskipun pelajarannya tidak sama, misalnya kalian lulusan atau background pendidikan tidak sama dengan jabatan yang didaftar, seperti contohnya ini, pengelolaan obat dan alat kesehatan, dia jurusan S1 Manajemen. Yang keluar nantinya itu adalah bukan tentang background pendidikan kalian, tapi tentang apa yang kalian daftar. Jadi kalian tetap aja meskipun jurusan apapun, kalau ngelamarnya pengelolaan obat dan alat kesehatan, ya udah belajarnya tentang alkes sama tentang obat atau farmasi, tentang apoteker kayak gitu, tentang obat-obatan secara umum aja. Cari-cari tentang info itu. Farmasi atau obat-obatan dan juga alkes. Begitu juga untuk teman-teman yang lain yang dia daftarnya nggak linear sama dia nggak linear sama jurusannya. Jadi yang harus kamu pelajari adalah bukan background pendidikan tapi yang kamu daftar. Oke? Apoteker. Bismillah. Intinya visi misi RPJM nawacita itu sesuai lah sama yang di kisi-kisi. Pasal 10, pasal 24 Undang-Undang Kesehatan. Contoh obat life saving, jumlah penyakit PRB dalam Permenkes 28 tahun 2014, persediaan yang boleh dibuat oleh industri obat tradisional, standar mutu, bahan baku, kosmetik, izin edar alkes, SIPNEP, visi Dirjen Farmasi dan Alkes. S1 edisi 5 terbit tahun. Tugas IFRS, obat DM yang menghambat absorpsi karbohidrat, sitagliptin obat DM untuk isoprednison meningkatkan apa di dalam darah. Jenis obat ini. Hitung biofabilitas, terus dosis maksimal simvastatin untuk gagal ginjal. Manfaat KB secara umum, nilai investasi obat A dalam metode Pareto ABC, medication error, terus ada DRP, ada kasus pasien datang ke apotik minta beli hidrokortison dan chloramphenicol salep. Tindakan apoteker itu harusnya bagaimana? Obat TB yang menghambat pembentukan dinding sel Mycobacterium adalah apa? Isokodein. Kasus diare pada anak, pilihan obatnya apa? Penyesuaian dosis insulin, penanganan nafza di lingkungan. Itu aja yang sempat saya catat. Semoga bisa memberi gambaran untuk teman-teman ya. Semoga sukses. Oke, next.
Apoteker lagi. Visi misi Kemenkes pasal 24 tentang kesehatan, Undang-Undang Kesehatan, PP 12 tahun 2013 tentang apa? Asas fundamental SDGs, arah kebijakan nawacita kesehatan, arah ya, bukan isi. Campak bila telat itu gimana? Kodein golongan apa? Obat generik contohnya apa? Obat HIV apa yang isonya ruam? Tenakes apa yang tidak harus ada di PKMS Puskesmas? PBI siapa aja? Terus makna Hari Cuci Tangan Dunia? HKN pertama itu kapan harinya ya? Caker KB suntik. Terus obat yang efeknya palpitasi dan takikardi. Caker akar bose, caker cotrim, alprazolam buat busui gimana? Laporan dan pesan obat di PKM pakai apa? Undang-undang narkotik itu nomor berapa? PHB SDRT. Cerdik, suruh milih yang mana? Antidot amfetamin, caker salmeterol, mutu bahan baku kosmetik dibuktikan pakai apa? Apoteker di pabrik farmasi minimal berapa? Pemusnahan sediaan padat gimana? Pemusnahan tabung aerosol gimana? Pemusnahan zat cair sitostatika. Terus kasus DRP. Tinggal pintar-pintar analisa kasus. Anak keracunan dikasih apa? Obat life saving itu apa? Hitung stok optimal, efek simvastatin, efek rifamycin, hitung tetes infus, hitung dosis insulin. Obat life saving apa? Sediaan yang boleh dibuat OTR. Manfaat umum KB, primer nafza, rehabilitasi apa yang prosesnya paling lama? Terus ada perbandingan trimethoprim dan sulmetoxazole berapa pada sediaan cotrim. Dopaminergic reseptornya apa? Konseling PS. Pertanyaannya apa? Kalau pasien pindah-pindah rumah sakit, pencatatan pengobatannya itu disebut apa? CKN itu bagian dari apa? Quinolone KI buat siapa? Bumil ISK kasih AB apa? Oke, sama aja ya sebenarnya isinya. Pasal 10 contoh ini. Oke, ini. Ini dibaca karena ini apoteker lagi. Yang luar itu aja. Jadi untuk apoteker beruntung banget, FR-nya banyak yang kasih. Terima kasih teman-teman apoteker yang udah tes. Oke. Masih apoteker. Program informasi obat apa namanya? Ada jawaban gema cermat, caker, nitroglycerin. Obat suntik itu dimasukkan ke infus rawan DRP apa? Lasa rawan DRP apa? Yang perlu ditulis di rekam medis itu apa aja? Nilai ekonomis imunisasi itu apa? Gejala TB paru, Renstra, rencana strategi Kemenkes berdasar indikator dampak. Syarat ngurus STRA, SIA dikeluarkan oleh golongan tetrasiklin yang enggak membentuk kelat. Terus ada screening klinis meliputi apa? Chloramphenicol buat sakit apa? Diare butuh penyerap racun yaitu statin bila diminum bareng obat apa ya? Tadi lupa, pokoknya efeknya jadi gimana? Pertanyaannya efek jadi gimana? Itu yang saya ingat. Saran saya banyak-banyak belajar tentang ini. Tentang apoteker. Intinya soalnya tuh itu aja. Oke. Selanjutnya ini ada tentang kalau analisis ketahanan ekonomi. Coba pelajari tata cara monitoring dan evaluasi pendapatan daerah dan investasi. Boleh buka website dinas, pendapatan, dan penanaman modal. Ingat jangan lupa cari pembina fungsi jabatan. Kita juga bidang pengawasan. Banyak orang analis ya di sini. Ini jawaban yang atas ya. Lebih ke tata cara monitoring dan evaluasi pendapatan.
Selanjutnya ada dari tentang Pranata Komputer. Kemarin juga ada ya tentang Pranata Komputer. Nah, dapat info dari teman sekantor yang kemarin siang ujian. Ada 10 soal multimedia, istilah-istilah teknis, tentang storyboard, 15 soal jaringan, salah satunya menentukan subnet IP address, ada tentang security system, server, SDLC, audit IT, pengembangan sistem informasi. Soalnya lebih ke studi kasus, dianalisa, dan pemahaman. Banyak soal-soal kecuali yang bukan merupakan pilihan yang paling tepat. Ini semua benar kecuali bla 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 bla. Jadi kalian benar-benar harus baca apa yang ada di soal. Selanjutnya perawat gigi. Umumnya yaitu tentang tenaga kesehatan ya. Untuk perawat gigi FR ada Nawacita 2015-2019 tentang kesehatan. Terus itu ada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang BPJS, contoh PHBS di rumah tangga, contoh PHBS di sekolah. Tentang KB, narkotika, hari-hari kesehatan nggak ada. Dia nggak ada, tapi bukan berarti kalian nggak dapat. Siapa tuh dapat kayak teman-temannya yang lain bilang dapat. Ada visi Kemenkes itu lagi, terus ada gerakan cuci tangan ke-7 dan ke-2, ada Cerdik, ada SDGs, kesehatan dihafal. Misalnya KB masuk di goals berapa. Tapi aku dapat soal umum gak banyak, itu cuma 30. Ya emang kapasitasnya hanya 30% ya soal umum. Selanjutnya hafalkan skor OHIS. Tadi ada dapat soal gini. Jika ada alat-alat gigi yang baru, sedangkan alat gigi yang lama masih ada, apa yang seharusnya dilakukan? Pilihan jawabannya itu membuang alat-alat di lemari yang rusak, memisahkan alat yang lama, dan yang baru, kurang lebih kayak gitu. Ada juga beberapa soal, misalnya ada pasien dengan diagnosa KMD, apa yang kita lakukan? Apakah tambalan art atau tambalan amalgam? Pasien dengan diagnosa KMP akan dirujuk ke dokter. Bagaimana kalian menjelaskan ke pasien? Pilihan jawabannya tuh misal A, menjelaskan ke pasien kalau giginya harus dirawat oleh dokter gigi. Terus ada pelajari tentang pemeriksaan objektif dan subjektif. Ini semua tentang perawat gigi. Lanjut. Ini tentang guru ya. Sorry kalau tulisannya biologi. Ini guru semua. Diberikan lembaran rapot anak juara OSN biologi tingkat kota. Terus di rapotnya ada 5 mata pelajaran yang tidak tuntas. Sementara anaknya aktif, rajin, dan kehadiran di atas batas maksimal. Apa yang akan Anda lakukan terhadap tersebut? Apakah diamkan karena sudah aturan, dia tidak naik kelas, panggil orang tua, terus sisanya tadi lupa. 2. Bagaimana membuat prota diturunkan dari apa? 3. Penggunaan media yang pas untuk pelajaran IPS di kelas 8. Oke. 4. Kritisi kesalahan penggunaan media visual oleh guru penjas atau olahraga ya. 5. Pelanggaran penilaian yang dilakukan guru, kasusnya si A, keponakan guru dapat nilai 5. Si B yang lebih pintar itu sedangkan dapat 80. Penilaian apa yang dilanggar guru tersebut? Selanjutnya, 6. Penentuan materi yang dimasukkan ke dalam silabus. 7. Pembagian materi yang diajarkan pada RPP berdasarkan apa? Misal kenapa untuk 1 KD dibuat pertemuan? Dasarnya itu apa? 8. Persepsi yang tepat untuk anak SMP kelas 8 pelajaran IPA tentang kerusakan lingkungan, pembelajaran tindak lanjut hasil evaluasi, pengayaan remedial, analis butir soal, terus ada contoh bentuk proses pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. 12. Alasan yang tepat dalam menentukan media yang digunakan. Sedangkan 13, kebanyakan tentang penilaian dari analis harus sampai dengan teorinya. Oke, ini untuk keguruan. Selanjutnya ada analis kepegawaian. Oh iya, tadi ada yang minta tentang analis kepegawaian ya. Disimak yang ini, FR dari analis kepegawaian.
FR soal. Formasiku penyusun bahan proses pengembangan kelembagaan dan ketenagaan. Kisi-kisi dari materi analis kepegawaian. 1. Seputar Perka BKN nomor 3 tahun 2009. 2. Aparatur negara terdiri dari 3 macam-macam jabatan fungsional analis kepegawaian. 4. Angka kredit. 5. Tim penilai analis kepegawaian. 6. Anggota tim Bapek beberapa orang. 7. Analis kepegawaian untuk jurusan kecuali. Ingat ya, meskipun cuma 7 di sini udah lumayan ngebantu. Kalian harusnya belajarin materi tentang soal-soal yang disebutkan di sini. Jadi kalian harus belajarin Perka BKN nomor 3 tahun 2009. Kalian belajarin jabatan fungsional analis kepegawaian itu ada apa aja. Tim penilaiannya siapa aja, anggota timnya itu ada berapa, dan lain-lain. Selanjutnya ada fisika. Guru ya, FR dari teman saya yang tadi tes sesi ketiga. Fisika soal 80, nomor pedagogik 32, nomor yang sisanya. Mungkin maksudnya 20 ya. Hitungan fisika semua pasal-pasal Kemendikbud tidak ada yang keluar. Hampir semua studi kasus, penilaian, pengayaan, RPP, indikator, evaluasi, dan prota-prosem. Jadi semoga membantu. Studi kasus tuh kayak yang tadi gitu. Nilainya kecil sementara anaknya rajin. Apa yang harus di guru bantu kayak gitu. IPS, selanjutnya IPS. FR Ali pertama guru IPS 1-40 pedagogik. Pokoknya penyusunan prota, promes, prinsip penilaian, RPP remedial, pengayaan, intinya gitu, lainnya lupa. Soalnya mudah tapi agak membingungkan karena kita diposisikan sebagai guru SD, guru olahraga, guru IPA gitu. Terus ada juga tadi studi kasus, ada beberapa anak gak tuntas, terus kita harus gimana? Kebanyakan soalnya disuruh mengurutkan langkah-langkah. Kalau materi IPS, sejarah itu paling dominasi. Baca penyebab runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha, teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Ada 4 soal tadi tentang bukti peninggalan. Perang-perang yang termasuk organisasi. Non-kooperatif. Organisasi non-kooperatif berarti tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. Saat itu adalah pemerintahannya Hindia Belanda. Yang masuk organisasi non-kooperatif saya jelaskan ada 3. PI, Perhimpunan Indonesia, PKI, Partai Komunis Indonesia, dan satu lagi PNI, Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya adalah kooperatif. Kooperatif itu mau bekerja sama dengan Belanda. Kooperatif itu ada Budi Utomo, Serikat Dagang Islam yang berubah jadi Serikat Islam, terus ada Industri Partij. Radikal sama non-kooperatif sama ya. Disuruh pilih dari nomor di soal. Orde Baru, Reformasi, zaman prasejarah nggak ada keluar sama sekali. Dia nggak keluar, tapi belum tentu kalian nggak keluar juga kayak gitu. Jadi tadi ada yang bilang kalau prasejarah itu ada atau keluar. Jadi kalian harus tetap belajar tentang ini. Oke. Selanjutnya masih tentang IPS atau guru IPS. Kita ngelanjutin ini. Oke. Sosiologi itu ada interaksi sosial, pluralitas artinya keberagaman ya. Terus sekularisme, dari pilihan jawaban perilaku sekularisme yang mana? Ekonomi, misal Q sama dengan min 12P ditambah 120. P sama dengan 9Q dikurang 136. Berapa P price dan kuantitinya? 4 soal gitu semua, cuma model soalnya aja yang berubah. Geografi cuma 2 soal hitungan mencari persamaan penduduk. Cuma itu 2. Kelihatannya gampang ya, coba kalian coba. Bisa nggak? Oke, udah dulu ya, sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.